kalau misalnya main basket terus liatin cewek kan kayak kece banget gitu. Udah mulai. Habis itu dikasih sama mama nih persyaratannya kalau misalnya anak gue mau masuk tim ini kayak gitu. Liga Pro Indonesia seperti ini, mereka udah tahu kondisinya. Oke, tapi Ada catatan? iya catatannya tuh harus lulus S1. Kalau saya sih pengen buat main overseas sih, cita-cita. Wah, bagus tuh. Gua setuju. Dok, Apa nih Bang? gue liat sering main pick up game di sosial media lo. Ada rencana comeback? Iya. Lu pokoknya gue mau buat gebrakan. Apa tuh? Gebrakan untuk para ibu-ibu rumah tangga. Kalau gue balik lagi enggak. Sama ini dong, gue liat di IG Academy ngajar. Yes, gue sekarang lagi fokus di Brick House Academy. Mantap. Jangan lupa. Jangan lupa langsung. Boleh. Langsung jualan nanti kita di awal. Langsung. Daftar Brick House Academy. Yes, latihan setiap Sabtu sama Minggu umur 6 sampai 16 tahun. Yang mau jago anaknya pastinya. Orang tua pada antusias masukin anaknya ke akademi ya? Benar. Jadi sebenarnya mereka tuh awalnya gue tahu karena gue punya pengalaman juga banyak di handle akademi ya. Jadi pastinya tuh kalau orang tua dari member tuh pasti pengen ya. Iya. Aktivitas anak tuh pastinya. Aktivitas ya. Nah, mereka Sama pengen ngarahin. kayaknya mereka orang tua sekarang pengen anaknya tuh dapat beasiswa dari Bener. jalur prestasi dari Yes, olahraga. karena Bener nggak, yang Dok? gue rasain sendiri, gue sebagai mantan pemain juga, sebenarnya beasiswa basket tuh, waduh di mana-mana lu bisa dapetin. Oh gitu ya. Walaupun mau dari di dalam zaman gue negeri. juga udah banyak dong. Yes, dan zaman lu aja udah banyak. Iya. Emang beasiswanya itu sebenarnya banyak tempatnya lah, lo Iya. jangan takut, dan makanya banyak orang tua juga selain yang gue bilang tadi pengen kasih anaknya aktivitas di luar Iya. sekolah, terus pengen anaknya berkembang juga Iya. karena minatnya di basket. Yang ketiga banyak orang tua yang pengen anaknya nantinya dapat beasiswa dari basket. Makanya bintang tamu narsum kita Nah. cocok banget. Nah. Bisa banyak cerita tentang Ini beasiswa dari basket. bener, Hendrik Savionga. Halo. Biasanya panggilnya kalau Dede teman-teman, sih. Dede. Oh Dede, kenapa? Kenapa masih cili-cili? Enggak. Tapi kelakuan udah bandel kan? Enggak, Oh belum. masih anak baik. Masih anak baik. Hendrik Savionga, salah satu pemain yang akan digadang-gadangkan menjadi andalan basket Indonesia. Amin ya. Amin. Brik, mungkin banyak yang belum tahu nih Brik. Sebenarnya seorang Hendrik Savionga itu perjalanan karirnya startnya dari mana sih? Awal-awal main basket tuh gara-gara diajak mama sih. Oh, atlet basket ya. Iya, mama juga atlet basket. Yes. Mbak Jena. Mbak Jena. Abis itu mama tiap Sabtu pagi tuh suka latihan di Hall C. Iya. Habis itu aku diajak di situ latihan, ya paling megang bola, shooting. Yes. Nah habis itu diajak, masih NBL deh pas itu. Iya. Habis itu lihat anak SM tuh, namanya Erik Sebayan. Gila tuh orang udah jago terus, habis itu kayak keren aja gayanya gitu. ball handling Sepatu segala bawah, macam. headband. Basket banget lah ya. Basket banget gitu. Langsung wah gila nih kece banget sih basket. Mulai dari situ ya udah pulang sekolah mulai latih ini shooting main-main kayak gitu. Udah mulai suka. Tapi sebelumnya gue mau tahu juga, Dek, seberapa besar effort orang tua lo ngenalin basket ke lo? Karena gue punya anak nih sekarang nih SMP nih, gue kayaknya susah banget ngenalin anak gue suka basket gitu. Gue pengen tahu orang tua lo waktu ngajak lo main basket itu apakah perlu, ayo Dek main basket pokoknya ikut mama ke lapangan, atau emang udah suka dari awal? Ya emang di ini sih disuruh pilih. Karena menurut saya kalau misalnya dipaksa gitu nggak bakal pengen. Nggak sih bakal saya. pengen ya? Iya. Habis itu dibiarin main. Nih cocoknya basket atau bola. Kalau misalnya pilih satu, yang kamu pilih itu harus difokusin banget. Harus difokusin banget. Jadi disuruh milih antara sepak bola atau basket. Basket, ya. Berarti sempat juga main bola gitu. Sempat main bola. SD juga ya, pas SD. Pas SD. Nah di perjalanan keduanya lu milih basket. Iya, Itu basket. kalau boleh tahu, karena tadi ngelihat ini aja, Apa? legend SM itu dari Sebayang, atau ada hal lain di luar itu? Gara-gara ini kali ya kalau misalnya pulang sekolah gitu, kalau misalnya main basket terus liatin cewek kan kayak kece Oh, banget paling gitu. banget. Udah mulai kenal. Bagus. Kece gitu. Kayak anak basket di sekolah tuh gimana gitu ya? Iya. Tapi emang sampai sekarang banyak cewek lo? Enggak. Oh enggak. Ada anak basket cewek yang lu incer? Main aman Langsung juga. aja. Enggak, pinter. Udah main aman. Enggak dong. Bilangnya enggak. Ajarin dong kalau belum pinter dong. Bagus. Terus, Drik, setelah itu lo di high school udah mulai banyak tuh ikut timnas junior ya?
Itu apa aja sih lo yang pernah ikutin sampai di titik sekarang nih ke tim-tim misalkan ya lo ikut tim DKI atau apapun sih? Oh iya. Kayaknya. Kejurnas 2016, 17, 18, 19 sama 20 DKI. Iya. Habis itu timnas ASG, habis itu Asian Basketball Championship, habis itu satu lagi tuh Seaba. Seaba Junior bukan? Iya, Seaba 17. Oh, Seaba 17. Oh, di mana waktu itu ya? Di Hawks. Sama itu ya kalau nggak salah gue baca yang lo basketball without border. Iya, basketball without border juga di Jepang. 2019 ya? Iya, di Jepang. Temu Wizard tuh siapa yang Jepang tuh? Si Rui Hachimura. Wah, iya benar. Itu berapa lama Drik training camp-nya waktu di sana? Seminggu. Masuk All Star itu ya di sana ya? Masuk Iya, alhamdulillah. gokil. Indonesia, bangga Indonesia. Keren. Bicara tentang beasiswa Dok, Yes. awal mula lu merasakan benefit main basket hubungannya sama beasiswa pendidikan tuh dari jenjang apa? Kalau menurut saya Oh gara-gara basket nih jalur prestasinya gampang sekolah tuh dari SMP udah ada seperti itu. Gimana? mulai berasa SMA sih. Oke. Soalnya keluarga saya juga bukan yang orang kaya atau gimana kan. Jadi Ya sama berarti. iya. Sama. Sedih. Oke, terus. Apalagi sekolah di Ragunan dapat uang Oke. saku per bulan, Oke, makan oke. ditanggung semuanya. Jadi ya dikit lah ringanin beban orang tua gitu. Mulai dari pas masuk Ragunan itu baru berasa. Waktu SMA berarti ya? Iya, SMA. Gitu Dok. Berarti dari SMA tuh lu udah ngerasain ya dari basket tuh lu menghasilkan. Iya. Ya, nggak yang cuman lo Main bikin doang, bikin dapat ada orang itu. tua, ngabisin duit orang Iya, tua. iya. Tapi dari situ lu udah mulai menghasilkan kan. Nah, terus sekarang lo kuliah ya? Kuliah. Oke. Kuliah di mana lu, Drik? Kalau sekarang sih lagi di Bakri. Oh, lagi di Universitas Bakri. Bakri. Ada kelas gue juga. Mantap. Ada kelas gue terus. Yeah. Pokoknya yang loncatnya sama kayak gue ada kelas gue. Yoi. Nah, terus lu beasiswa juga kan dong di sana? Iya, beasiswa juga. Oke. Nah, itu beasiswanya dari mana? Emang dari timnya? Ada di situ. Oh, dari situ. Dari situ. Kenapa sih lu? Relate ke universitasnya. Universitas Bakri berarti Mungkin bisa itu- disimpulkan sendiri. Ah, Viewer bisa- kita tahu lah, berarti itu masuknya ke Pelita Bandung Raya mungkin Raya. maksudnya. Udah nggak ada ya. Nah, terus Hmm. gue juga kan aktif di basket ya Bang ya. Iya. Jadi gue banyak denger juga, lo itu mau diterbangin dengar-dengar nih ke Amerika atau ke Impact. Bener gak sih itu? Benar sih. Bener ya? Iya, benar. Jadi ini confirm ya? Beritanya bener ya? Confirm. Amin. Insya Allah tahun ini ya. Amin. Amin. Karena ini sebenarnya rencana itu kapan? Tadinya mau berangkat? Tadinya tuh tahun lalu sih. Bulan Juli atau Agustus. Itu COVID kan. Diundur sampai sekarang. Kedutaan baru buka kayak 2 bulan lalu deh. Oke. Ya sekarang lagi diurusin aja sih. Oke. Terus itu awal tawarannya gimana, Drik? Apa? Itu dari Perbasi langsung yang direct ke lu, apa gimana tuh mekanismenya waktu itu? Apa lu cari sendiri mungkin? Nggak mungkin ya, gila kali lu cari sendiri. Seorang pemain sekelas lo. Enggak. Ini mama sih sebenarnya. Mama bilang kok kamu misalnya mau main basket di misalnya di IBL gitu, kamu harus sekolah di luar kata mama. Oh gitu. Habis itu ada beberapa tim lah kayak gitu nawarin. Habis itu dikasih sama mama nih persyaratannya kalau misalnya anak gue mau masuk tim ini kayak gitu. Oke. Oh dikasih persyaratan ke yang deket ya Iya. deket yang Bandung. Habis itu diterima. Oh gitu. Alhamdulillah diterima. Ya udah sekarang lagi tinggal prosesnya aja sih. Iya. Tapi bagi orang tua berarti masih pendidikan yang utama. bagi mereka Pendidikan ya. banget sih. Target dari orang tua kaitan sama pendidikan lu pokoknya harus lulus S1 atau apa S2. gitu, Pak? S2 bahkan ya. Iya. Bagus, benar. Jadi- Mantep nih, Kak Jena. Hebat. Salut ya sama Kak Jena. Student athlete berarti ya. Student atlet, gokil. Susah nggak sih jadi student athlete? Lumayan sih. Challenge-nya di mana ya? Di itu sih misalnya lagi kuliah, terus tiba-tiba kan habis latihan kan mulai ngantuk kan. Oh. Kayak gitu kayak ya mau nggak mau harus tetap dengerin gurunya gitu kan. Oh gitu. Lu ngerasa waktu main lu sebagai anak muda 18 tahun sekarang ya? 19 Iya. tahun ini keambil nggak sih gara-gara? Keambil. Iya. Keambil. Temen pada main gitu. Iya, gue malah Joget, latihan. joget. Joget. Jadi lu sempat ngerasa gitu ya? Oh, teman-teman pada main, gue latihan gitu ya? Iya, apalagi kan juga anak Ragunan juga Bang Edo pasti ngerasain sih. Pagi sore latihan, Iya, nggak boleh keluar mes. Kalau keluar mes paling ya diem-diem atau nggak Sabtu Minggu. Gitu
Itu sih yang harus dikorbanin sama SMA gitu. Iya, tapi positifnya sebagai student athlete yang bisa lu share ke teman-teman yang pengen seperti lu apaan? Yang pertama itu disiplin sih. Oh gitu. Disiplin banget. Oke. Dari bangun pagi jam 5 masih buta gitu kan. Jam 5 pagi. Latihan jam berapa sih paling pagi? Jam 5 sih. Jam 5 ya? Masih jam 5? Jam 5. Jam 5 ya, terus? Iya, jam 5 jam 6. Habis itu harus mandi, bangun, habis selesai latihan harus belajar. Masih harus belajar lagi. Iya. Nah, di situ kita harus belajar Manage ya, waktu manage mungkin waktu banget sih. Iya. Betul, benar. Lu ngerasa nggak apa-apa lah waktu muda gua ambil cuma untuk tujuan yang lebih penting tujuan lagi ke besar, depan ya. gitu. Dan selama ini orang tua pasti support banget ya. Cuman, Nah, nasihat orang tua yang nempel banget di lu selama lu menjalani sebagai student athlete dari nyokap, dari bokap tuh apa yang lu inget? kalau kata mama sih jangan setengah-setengah sih. Wah, Bener. harus. Jangan setengah-setengah sih. Ini ya, total ya? Harus total kalau misalnya lu mau itu, ya bener-bener. Harus lupain apa yang misalnya pergi kemana, udah lu fokus latihan dulu. Habis itu lu jangan sampai nyesel belakangan sih. Oh gitu. Itu soalnya sakit banget sih kalau misalnya kita, Iya. kalau misalnya dari sekarang mau latihan, habis itu ntar kalau misalnya ada seleksi timnas nggak masuk, itu rasanya kan nggak enak banget sih menurut saya. Iya. Benar. Nah, Drek, dari cerita yang kita dengerin ya tadi, ya lo benefit yang udah dapet, terus sekarang lo udah di titik sekarang nih, walaupun lo masih belum di titik yang tertinggi, tapi pasti belum ya, puas dong dia. Belum puas, pasti ada lo lagi masih, pengen dicapai. pasti lo masih haus banget kan, lo masih Iya. banyak banget Iya. kerjaan. Nah, kalau bicara masalah benefitnya, sampai sekarang apakah itu udah sesuai ekspektasi lo belum sebagai pemain basket? Kalau benefit sih kayaknya udah sih. Kalau misalnya itu mikiran masih nanti sih bang saya. Oke. Nah, jadi sekarang cuma mikirin ya itu prestasi doang sih. Benar. Ya ntar benefit bakal datang sendiri sih menurut saya. Ya. Good. Tapi pertanyaannya, sebelum lo masuk ke basket sama setelah terjun di dalamnya tuh gapnya jauh nggak? Apa yang lo expect kemudian lo udah masuk nih, ternyata aslinya begini, ada gap yang jauh nggak antara ekspektasi sama kenyataan? Enggak sih. Nggak, sesuai ini ya? Sesuai. Nah, jadi pesennya tuh buat pemain basket Indonesia ya, apalagi anak-anak muda ya, lo nih udah ada contohnya nih. Anak muda sama orang tua kayak gue dong. Yes, Karena gue benar. juga kebayang gue kalau orang tua zaman dulu ya, gue nggak mengeneralisir sih. Pasti kan pengennya anaknya jadi dokter, jadi insinyur, jadi. Nah kalau gue mungkin sekarang berpikir anak gue jadi, kalau dia mau suka jadi atlet ya nggak apa-apa. Nah sekarang lewat video ini ada contohnya seorang Savionga ternyata bisa kok dari basket dapat beasiswa. Berarti beasiswa dapat dari SMA sampai sekarang kuliah ya? Sampai Itu full scholarship kan? Iya, sampai itu. Yes, Jadi buat orang tua nggak usah khawatir untuk Nah, nempatin anaknya di basket atau olahraga lain. Yes. Gitu. Olahraga lain juga nggak menutup Ada kemungkinan juga. Ada juga. Nah, paling khususnya di kita basket Indonesia. Iya. Sebenarnya kesempatan itu sangat besar. Iya. Kayak tadi Hendrik, ternyata ada yang mau sponsorin dia loh Iya. ke Amerika. Iya, betul. Ya, tapi satu, ya lu kuncinya, ya lu harus tunjukin prestasi lo. Harus latihan jam 5. Benar. Terus di saat lu capek lu Sebenarnya masih harus caranya tuh ujian. banyak, caranya Iya. tuh banyak. Yang penting gimana caranya, dari semua cara itu tuh lo jadiin satu Iya. dan lo tunjukin di lapangan. Iya. Benar ya? Iya. Terus kita ngomong lu keinginan lu ke depan, pasti lu ada keinginan untuk main pro. ya ada banget. Itu ada banget ya. Dan Ada. orang tua oke dengan itu. Oke. Mereka udah tahu oh Liga Pro Indonesia seperti ini, mereka udah tahu kondisinya. Oke, tapi Ada catatan. ya catatannya tuh harus lulus S1. Oh gitu. Oh, jadi lo harus lulus S1 dulu, baru Iya. boleh main. Pro. Iya. Jadi kalau lu belum S1 jangan kepikiran Jangan main macem-macem ini. deh, Gitu. gitu. Nah, berarti ini pesan buat tim-tim yang nawarin lo, Hendrik. By the way tentang tim-tim yang nawarin, banyak gak sih? Dari 1 sampai 5 ada nggak 5 tim yang nawarin lo? Ya, dari 10 tim IBL, Nah. 10 nawarin gua rasa. Iya. Paling ya 1 sampai 3 lah. Gila. 3 top 3 ya? Karena kalau gue lihat di tayangan luar ya, di NCAA gitu kan ada, oh si pemain yang hebat nih milih nih antara college ini sama Oh, ini. iya. Itu jadi
jadi seru gitu loh, dia mau masuk kemana. Kalau lu sempet juga ada deketin, aduh main di gua, ada kayak gitu? Sempet bentar doang sih. Oh gitu? Ya, soalnya cepet pas ambil keputusannya lumayan cepet. Oh lumayan cepet ya? Dan peran orang tua juga besar di situ? Besar banget. Tapi gue sempat lihat di beberapa tampilan di sosmed, lu sempat ikut trial di Pelita Jaya, bener ya? Ya. Trial, mungkin trial aja kan waktu Selain itu. di Pelita Jaya ada trial yang lain? Oh, nggak tahu sih. Lu nggak ngeliat yang lain? Nggak, belum lihat gua. Spy gua belum sampai sana gitu. mungkin. Gua mau ngeliat dikunci ininya, IG-nya. Oh iya, dikunci ya. Di lock nih pasti. Jadi gua nggak bisa ngeliat tim yang lain, tapi sempat trialnya sama Pelita Jaya lihat Tapi ya. gua sempat lihat sama Pelita Jaya. Lu banyak menulisin ini gua ya. Yo ya. Anak ragu. PPOP, Bakri, PJ. Gimana tuh maksudnya? Jalurnya. Jalurnya. Hendrik, tapi kalau lu sendiri nih, harapan lu apa sih? Secara individu menjadi pemain basket nasional di Indonesia. Harapan lu sendiri apa sih? Ya apapun lah yang lu dapet. Lu mau sampai di titik apa? Kalau saya sih pengen buat main overseas sih, cita-cita. Wah, bagus tuh. Gua setuju. 100%. Iya kayak masih jarang lah orang overseas, Pak. Kan terakhir Mario di Mario Cina. Sang di sempat di Oh, ABL waktu itu dia. ABL kan. Iya kayak aduh pengen banget kayak gitu. Habis itu FIBA 2023. Itu pengen banget. Meskipun masih jauh banget skill gue. Tapi ya insya Allah bisa lah ya. Harus ada yang dicapai dong ini. Iya, harus bisa. Tapi ada spesifik liga tertentu di luar Indonesia yang pengen lo masuk? Di bilik sih, biliknya Jepang. Oh iya. Itu kayak lagi pening banget. Iya, bilik. Habis itu teman saya juga ada main di situ yang kayak bekas BWB yang NBA itu. Ya mereka bisa kayak gue juga bisa nih kayaknya kayak gitu. Dan lo waktu itu pada saat lo lihat dia sekarang di sana, terus lo pernah training camp bareng dia, pasti lo ngerasanya makin bisa. Gue bisa gitu. Gue aja gua akan compete sama lo pas training camp. Kenapa lo di titik itu gue nggak bisa, bener. Kalau lo sendiri, Rick, pemain basket idola lo siapa sih? Di nasional sama di luar. Kita ngomongin nasional dulu deh. Kok di luar ini si Jamal Crawford. Jamal Crawford. Oh, lo kadang ngeliat badan-badannya mirip lu kayaknya. Sekarang belum ada tim lagi ya? Tapi belum pensiun juga kan? Belum, tapi free agent sih dia. Kalau nasional sekarang pemain PJ kayaknya. Bukan. Dia kayaknya ngerasa kalau dia diri sendiri, dia idolain orang lain nggak mungkin. Enggak. Orang idolain dia. Dua ya. Dua boleh. Arki sama Regi. Regi Mononiman. Finalis tahun ini dong dua-duanya. Ini disebut Arki tapi pertamanya. Tapi yang berkesan kayaknya yang belakang. Arki yang disebut pertama, tapi Iya, sobat sana sini. Diomong-omongin aja. Jadi makin bingung kan nih, dia sebenarnya kemana? Iya. Hah? Enggak dong. Oh enggak. Tetap yang tadi. Oh tetap yang tadi. Tetap yang jalur tadi. Oke, Drake, kita mau flashback sedikit nih dan mungkin teman-teman basket juga mau tahu kalau dari lu sendiri, dari performa lu sendiri. Lu apalagi sih senjata yang pengen lu tingkatin buat diri lu sendiri? Naikin badan. Lu udah banyak ngebahas apa masalah ini ya, strength lu ya, lu kurang di situ, lu lagi ngebangkitin lagi, lagi bangun strength lu. Nah, kalau lu sendiri apa sih senjata yang lagi pengen lu? Senjata ya. Kalau sekarang sih IQ sama shooting sih. Soalnya gue sekarang mainnya ya itu cuma cepet lari transisi. Ya lama-lama kan harus pinter juga gitu. Benar. Badan gue juga tempo, ritme segala macam ya. Kayak lihat Arki kan pinter banget mainnya. Slow, padahal dia slow juga. Bisa aja poin 20. Iya. Berarti bawa ritme tim juga bisa pinter ya dia. Kapan harus cepat, kapan harus nyerang. Nah itu sih masih harus yang dipelajarin sih. Nah kalau dari gue terakhir, buat temen-temen nih yang sekarang lagi latihan basket, getol-getolnya latihan basket, kemudian pengen terjun di dunia basket, pesan dari seorang Savionga yang sudah ada di jalur menjadi atlet profesional, ada nggak pesan-pesan buat mereka yang baru memulai atau sedang memulai untuk latihannya seperti apa gitu?
ada nggak yang pengen lu sampaikan ke mereka? Ya basket tuh seru sih. Nah, itu dia poinnya. Terus? Ya yang ingat aja pokoknya basket tuh seru buat cari temen. Habis itu buat cari koneksi juga. Iya. Ya banyak lah hal di luar basket. Networking segala macam ya. Iya. Ya sekarang udah bisa menghidupi lah kalau menurut saya. Iya. Tapi kan banyak orang yang berpikir kayak basket belum lah di Indonesia kayaknya belum bisa menghidupi kayak. Ya harus diubah mindsetnya kalau basket tuh sekarang udah mulai bisa menghidupi gitu. Iya, betul. Karena kalau bukan kayak Savion yang mulai dan ini siapa lagi kalau ini kan? Setuju gua. Iya kan? Industri basket di Indonesia harus sekarang dinaikin lagi, lebih tingkatkan Makanya, lagi. dari itu semua kan ya balik lagi selain para di belakang layar nih ya perannya, ya para ininya SDM-nya, para pemainnya lo harus berprestasi. Contoh-contoh seperti Savion ini harus banyak kita tampilin lagi. Bagaimana dia survive sebagai student atlet, nggak memilih banyak main, lebih memilih prestasi, harus lebih banyak diangkat dong menurut gua. Mantap. Savion nggak? Untuk semua latihannya, ngedein badannya, terus kemudian gua berharap semua mimpi lo akan tercapai semua khususnya di basket. Amin. Dan jalan lo dipermudah semuanya. Amin. Dan kalau dari gua maunya lo berkarir di luar negeri. Amin. Bilik tadi. Yes, lo main di liga di luar negeri, lo mainin jago, lo buat bangga kita semua. Oke. Ya, lo balik lagi ke sini main timnas, lo bawa timnas pokoknya di level tertinggi. Betul. Basket Indonesia. Kita dukung ya semua ya. Oke, pasti dong kita dukung Pasti. semua. Thank you Hendrik sekali lagi. Ya, Bang. Oke, Bang Fadli. Mantap. Oke, para bowlers, para pecinta basketball Brick House, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa selalu ikutin kita terus. Pasti kita akan ada bintang-bintang tamu yang lebih gokil pastinya. Pastinya dong. Pastinya. Oke, see you bowlers. See you next episode. Bye.